Dire team ban. Dire team pick. Lina. Oke, selamat siang buat para pendengar sport. Dan gue nggak sendirian, sini ada cewek cantik yaitu Mbak Bunga. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Bang Melan. Abang lo kata ojek. Dan kita berada di ronde yang ketiga dari perebutan juara ketiga dari turnamen Good Gaming Shop Dota 2 turnamen yang disponsori oleh Logitech antara Rex Regum melawan The Prime Indonesia. Mbak Bunga tadi lihat pertandingan yang pertama nggak? Yang pertama enggak, cuman aku tadi nonton yang kedua. Yang kedua emang cukup lama. Itu gue nggak ngerti kenapa bisa kalah ya Lon ya. Jangan tanya saya, tanya yang main. Soalnya yang gue lihat mau nggak mau di late game itu RRQ masih bisa survive. Dia punya line up yang kuat saat team fight. Hanya di awal saja yang agak sedikit kesiksa. Terus gamenya udah masuk ke late game, ya mau tidak mau RRQ menang di line up gitu loh. Karena punya Lina yang cukup fat juga sih. Slug yang ngangkat ya. Slug, Lina, semuanya ngangkat. Dan AMZ agak kesiksa. Tapi AMZ sendiri mindless ya, jadi dia bisa mengejar ketertinggalan lah istilahnya. Sampai bisa membalik monitor, membalik keadaan di sini. Dan sebenarnya kita memasuki di band press yang kedua dari RRQ. Tecis di band di 3 pertandingan untuk hari ini tuh semuanya di band, ternyata Tecis yang di band. Nggak tahu, ini mulai kenapa populer. Ya? Apa emang lagi modelan? Enggak, buat gaya. Buat basa-basi. Buat basa-basi. Dan sementara RRQ sendiri melakukan ban PL, kemudian dia melakukan ban Lone Druid. Dan The Prime dengan adanya Queen of Pain, mungkin dari The Prime ini sekarang mencoba agresif. Kalau yang gue lihat di pertandingan yang kedua tuh karena ada sniper, kemudian ada Juggernaut. Kalau main agresif itu nggak bisa. Dia butuh level, dia butuh gold juga untuk lebih harassing. Jadi yang tadi tuh lebih santai, lebih ke farming. Dan sebenarnya RRQ juga mengambil Lina di sini, mungkin Koala sih. Ini rotasi yang dilakukan oleh RRQ cukup bagus ya, dimana Koala menjadi carry, bukan sebagai offlaner meskipun posisinya tadi di atas. Kemudian posisi dari Sever sendiri membawa Queen of Pain tipikal support. Sebenarnya itu nggak usah ya, tapi untungnya menang gitu loh. Kalau misalkan itu kalah, gue rasa Queen of Pain support tuh nggak bakal bisa berhasil gitu loh. Sayang banget, tapi ya untungnya menang lah. Semuanya ngangkat dari RRQ. Dan kemudian dari The Prime sendiri, tapi keputusan Lina untuk Etala memang bukan untuk instan Laguna kayaknya ya, tapi untuk disable beberapa hero. Disable. Juga tadi gue lihat. Gitu kan. Disable pemukul sih, itu lebih apa ya, istilah lebih bagus sih. Oh no, The Prime mencoba sekarang lebih agresif dengan daya Lycan, kemudian dia ada Phoenix juga sebagai pengalih, dan ada Queen of Pain sebagai pure damage. Kalau untuk Y2K sendiri yang nantinya mungkin bakal menggunakan Leon, itu lebih ke ya tipikal support ya, atau mungkin ke instant killer. Kemudian dari RRQ ada Sidovine dan juga ada Lina. Dan kemudian ada Ember Spirit. Ini dari kedua tim di ronde yang ketiga, sama-sama mau agresif. Ini yang hebat nanti. Ini bakal menjadi pertandingan yang hebat sih gua rasa. Tapi kalau gue lihat dari draft picknya Kion ini ya semuanya carry ya, no support ya Ron? Apa Lina masuk ke support? Nggak, mungkin Lina offline ya, digunakan seperti yang tadi. Karena Lina yang tadi itu istilahnya ini bermanfaat gitu loh. Lina mau nggak mau dia kan skill aktifnya kan luar biasa semua tuh. Kalau dibuat support tuh sayang. Kalau misalkan Koala lebih memilih ini dijadikan offline aja, levelnya lebih dapat. Kalau bisa talent hardline yang dilakukan oleh RRQ bakal lebih bermanfaat. Jadi misalkan Lycan berada di safe lane, otomatis bakal terganggu untuk melakukan farming. Karena posisi Queen of Pain di sini bakal berada di mid. Tuh, jadi
mending warin aja gitu loh. 5 seconds remaining. Berarti lebih ke Beastmaster atau Radiant Beastmaster team ke support, atau dia solo support ya makainya? Kalau Beastmaster support nggak masalah, mungkin bakal bermain ini sih, bakal bore sama Inner Beast. Dia nggak bakal ngambil Wild X, karena Wild X itu agak-agak susah makanya. Ada yang kena 2 kali, ada yang cuma kena sekali. 2 kali itu kadang waktu terbangnya sama baliknya kan bisa kena 2 kali. No, cukup cepat sebenarnya ban pick oleh kedua tim. Ada Skyward Mate, kemudian ada Dazzle di sini. Ya, sebenarnya bagus sih Dazzle. Karena Dari picknya sih itu Lina kayaknya support deh, nggak di pick sama Koala loh, Koalanya Beastmaster. oh. Wah, ini gawat nih. Kalau semuanya berpundak pada Shadowfen dan juga Ember Spirit. Nah, ujungnya Shadowfen di BKB habis, Y2K punya kesempatan untuk menginisiasi Nevermore gitu loh. Tapi tergantung dari AMZ juga sih. Ember Spirit kita tahu hero yang cukup annoying ya. Dia juga bisa selamat dengan menggunakan Fire Remnant, ulti dari Ember Spirit. Kemudian yang paling annoying adalah Chain pastinya. Belum lagi Flame Guard dan kemudian Fist. Itu yang benar-benar sangat efektif untuk dijadikan fight. Prepare for battle. Dan oke, sebelum dulu pertandingan, gua Melon dan juga Mbak Bunga dari Live Game Podcast ucapkan terima kasih dan selamat siang buat teman-teman yang ada di Twitch maupun yang ada di in-game. Dan kita berada di ronde yang terakhir antara The Prem melawan RRQ di Good Gaming Shop Dota 2 Turnamen, dan selamat menyaksikan. Gua perkenalkan squad dari kedua tim. Ada Navari yang menggunakan Phoenix, ada Bubu Leon, Yituki Dazzle ternyata, SCL Queen of Pain, dan terakhir Monang menggunakan Lycan. Dan sementara kalau melihat dari RRQ di sini, Koala menggunakan Beastmaster, Askik menggunakan Lina, Yabio, Shadowfen, AMZ, Ember Spirit, dan Sever menggunakan Skyward Mage. Ini strategi yang biasa dilakukan oleh RRQ, di mana Koala menggunakan Beastmaster di sini. Ada yang cukup Tapi unik. To battle. kalau dilihat dari arah-arah tujuannya kayaknya SCL berarti di carry ya, safe lane ya. Itu malah Lycan ya di mid. Kenapa ini? Enggak, tadi kan main si Koala kan main bor, ya kan? Cuman dari The Prem-nya itu nggak ada yang bisa bunuh bornya gitu loh. Damarnya mau lasit nggak kena, ya ketawa semua gitu. Sama Damar kenapa nggak di stun Mar gitu. Aduh, ini sayang banget, kena sayang banget. Oh, Sky. Yap. Oh, sederhana banget di sini. Hanya ada Yetuki dan juga Navari. Waduh, kebanyakan ketawa nih, lupa main ternyata. Apa sih, strike. Oh, tapi jangan sih, strike-nya di awal Navari ya yang dapat duit. Navari berada di posisi offline, jadi gua rasa mungkin bakal lebih cepat ke earn di sini. Lumayan. Lumayan buat Navari yang di offline. Dan Monang sendiri berada di mid di sini. Lebih ke kalem sih mainnya karena melihat posisi Lina berada di Askik ya, jadi otomatis bakal menjadi support. Monang lebih memilih ya di mid aja gitu loh, bakal aman gitu loh. Dan sekarang kita bisa melihat Koala dan juga ada Askik Nah, ini Koala Beastmaster ditemenin satu support, bakal lebih agresif di sini. Kalau melihat yang kemarin tuh sampai killing spree juga sih si Koala ini. Jadi mulai Tapi ya lu game satunya tadi cuma 12 menit ya, Lon? ya, game pertama cuma 12 menit. Kalah di line up. Kok bisa sih? Terlalu banyak damage sih dari The Prem karena ada draw, kemudian VNG dan 55 hero The Prem semua rank. Dia mau tidak mau ya damage-nya gede banget gitu. Nah, kalau kita melihat Nevermore di sini hanya mendapatkan 3 last hit, soulnya hanya 5 di sini, hanya menambah 10 damage. Setidaknya bisa mengimbangi Monang ya. Monang di awal tuh ketambahan dia pakai Quilling, kemudian di awal juga 62 damage ya, itu cukup besar. Dan kalau kita melihat di bawah, Bubu yang menemani SCL untuk melakukan farming, Koala ditemani oleh Lina di sini. Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih. Lina itu punya rank yang cukup jauh sih, sebagai intelligent loh ya. Ranknya itu cukup jauh banget. Dan ya sebenarnya ada pergantian di sini dan kita bisa melihat SCL merasa dia masih memiliki blink, yap. Masih bisa kabur. Tenggo 8 juga di SCL di sini cukup banyak. Karena udah apa ya? Lo. Monang dibunuh solo kill oleh Yabio di sini. Luar biasa di sini Yabio berhasil membunuh Monang hanya 2 kali race, 2 kali shadow rise. Rice mah beras.
yang luar biasa. Dan Navari sendiri udah tranquil, dia dapat first blood, kemudian udah tranquil juga. Dan sementara yang gue lihat di sini dari Nevermore, dia setelah melakukan kill, aduh sayang banget. Wah. Safer dan AMZ dalam satu lane di sini, sama-sama NXL. Kayak Denzel ya? Jadi ada keuntungan sih. Jadi kayaknya mungkin agak sedikit PDO ini, Navari sendirian mungkin bakal langsung diharas ya nggak masalah gitu. Nyatanya ada Y2K di sini Surprise. yang menggunakan Infuse. Surprise banget. Dan oke, kita bisa melihat Monang di sini memang agak sedikit susah dia bertemu dengan Nevermore. Race yang paling harus dihindari. Yang menggantikan posisinya ada Bubu di sini yang menggantikan posisi Monang di mid. Cuman malah nantinya Nevermore yang mendapatkan soul lebih mudah gitu loh. Damage dengan Leon tuh beda jauh. Itu yang bakal susah banget untuk Leon mendapatkan last hit tentunya. Dan ini di bawah juga SL sendirian, Blink masih di level 1. Ini harus berhati-hati karena sekali kena stun itu agak bahaya. Pola bornya level 2 lagi. Ini slownya udah lumayan matang ya. Juga ada Hawk yang membuka vision untuk melihat Lycan pasti ngikutan gitu. Wah, bahaya banget sini. RRQ mulai agresif, kemudian The Prime mau agresif. Dan kalau kita melihat di atas, posisi dari Navari, di belakang juga ada Dazzle yang memiliki Grave tentunya. Dan Chain 2 detik lagi masih ada Magic Stick dan Dive yang menyelamatkan Navari di sini. Dan sementara Fire Spirit dari Navari udah habis, jadi tidak ngefek juga damage-nya ke Ember Spirit ini, sayang banget. Dan sementara Lycan kembali ke mid di sini, masih ada Bubu yang berada di mid, Botol juga sini Bubu. Atau mungkin ada pergantian role di sini, Bubu yang di mid untuk menemani Monang. Dengan adanya Bubu Botol, otomatis Monang bisa survive di mid gitu loh. Jadi Monang tidak perlu beli item healing lagi untuk bertahan di mid. Nah, kalau melihat dari Ember Spirit sendiri, sepatu doang gitu loh. Dia masih belum bisa terlalu strong ya. Nah, di sini Fire Spirit level 3. Dan AMZ juga harus berhati-hati. Fire Spirit tuh nyebelin ya, ada slow-nya juga sih efeknya. Dan kemudian buff damage-nya juga cukup besar. Tuh enak banget untuk dibuat farming dan untuk menginitiate pastinya. Perasaan Navari cukup bebas di atas, tidak terlalu horror juga. Dan kemudian posisi S-Kick juga. Dia yang paling enak adalah dibantu adanya vision dari Hawk. Jadi dia kalau misalkan mau jalan-jalan ke hutan radian tuh lebih aman, tidak bakal diharasin. Ini Monang masih level 5, langsung acian nih. Wah, luar biasa banget di sini. Oh, ternyata yang botolnya itu Monang. Ketemu SF ya. Tapi sebenarnya susah juga loh dia. Oh, tapi dia masih memiliki recharge botol tentunya. Dan kalau yang kita lihat, Dazzle bukan melakukan rotasi. Dan kita melihat posisi Sky dalam bahaya di sini. Navari, oh posisi Y2K terkena acian sel luar biasa. Tapi sampai harus mati terlebih dahulu. Y2K masih memiliki grab tentunya, tapi dia ditutupi oleh wave grip di sini. Navari hampir saja mati dan gua rasa grab tidak keluar karena Y2K tidak memiliki mana. Dan kita melihat, oh Y2K melakukan shadow wave, berhasil membunuh AMZ di sini. AMZ agak greedy ternyata untuk mencoba menghajar posisi dari Y2K. Sayang banget. Oh, Yabio, Lycan coba mengejar Rune, Monang mundur. Tapi masih ada Wolf, gue rasa juga ada Bubu di sana untuk mengganggu Yabio untuk tidak mendapatkan. Wih, nice hack. Dan gue rasa Lycan, oh dia tidak mengontrol. Oh, Rest, oh my god. Aduh, sayang banget di sini. Aduh. Halah, atasnya udah bagus. Iya. Jadi dia nyaman. Maksa banget sih kalau gue bilang. Mau mencar udah terlambat gitu loh, karena melihat posisi, karena ada Wolf juga yang mukul Nevermore, kemudian Lycan juga posisinya mau mukul, ada Leon juga. Jadi gua rasa mungkin pemikirannya ini bisa dibunuh, malah kena risk gitu, dua-duanya lagi. Dan sebentar di sini Ember Spirit masih belum level 6, posisi SCL sudah level 6, sudah mungkin bakal stay di bawah sampai Blink di level 2 atau level 3. Yang penting Scream of Pain-nya level 4 sih, untuk benar-benar melakukan spam di sini. Navari udah ada urn, ini bakal sangat-sangat efektif untuk seorang Phoenix tentunya. Navari juga sudah level 6 sih, udah ada Supernova. Dan sebenarnya kalau kita melihat ASKI KU, saya harus bermain hati-hati sih tentunya. Dan kalau melihat Soper di sini sebagai Skyward Mage, belum ada item yang
Lumayan di sini hanya ada Clarity doang. Dan posisi dari sorry buat yang di Twitch, gua lupa ngaktifin mic yang di Twitch, jadi nggak kedengeran suara gua, tapi udah gua aktifin. Sorry banget yang di Twitch, gua lupa tadi. Radiant's middle tower is under attack. Maklum, masih muda sering lupa di sini. Sudah di bawah Lina masih apa ya, istilahnya dia masih mencari gold sedikit demi sedikit untuk membuat Eul tentunya. Dan sementara Yabio, Yabio kayaknya dia mencoba langsung ke BKB. Ini item yang cukup bagus di sini. Dire's top tower is under attack. Bubu sudah level 6, dia sudah punya finger. Sebenarnya pilihan Bubu berada di mid sementara itu lumayan bagus karena Nevermore agak susah dibunuh. Sementara kalau kita melihat di bawah SL yang dalam bahaya di sini, Light Strike, tapi ada Navari, Koala yang dalam keadaan bahaya sekarang. Dan posisi dari Ice Kick juga berhasil melakukan TP. Tidak terkena efek supernova di sini. Loh, Navari. Dia terbang mau keluar map kayaknya. Dia tembus loh sampai di luar mapnya Dota gitu. Jadi ini Lycan berubah menjadi Wolf. Masa iya dia mengejar Nevermore di sini? Wow, beneran dia ngejar Yabio. Oh enggak. Wolfnya udah habis efeknya. Dan sebenarnya posisi dari Spare masih belum punya sepatu di sini, hanya ada Clarity doang. Kemudian Navari, tadi dia melakukan rotasi dan berhasil membunuh Koala di sini. Setidaknya value yang didapat oleh Navari itu cukup banyak, dan dia juga mendapatkan stack urn. Itu yang bagus untuk di awal. Kemudian posisi dari Leon kenapa di mid? Karena dia butuh level sebelum Nevermore punya BKB. Yang penting Finger of Death dari Leon ini bakal masuk ke Nevermore. Itu yang pasti bakal diuntungkan juga sih. Dan sebenarnya Yabio juga mengambil stacking yang dilakukan oleh Skyward Max oleh Software. Jadi semakin dekat Yabio dengan BKB bakal bahaya banget di sini. Yang kurasa posisi dari SL juga masih stay terus mungkin sampai level 9. Belum melakukan rotasi sama sekali. Yang kalau melihat Sky, sudah ada sepatu sini. Sky juga sudah melakukan spoke, Koala, Roar ready di sini. Mungkin bakal menghajar di bawah karena pergerakan SL kalau terkena Roar duluan bakal gawat banget di sini. Belum ada initiate, masih kalah wave creep sih kalau gua rasa. Menunggu SL sampai agak sedikit maju ke depan baru menghajar di sini karena stay banget di sini dari RRQ. Nah, SL udah maju di sini. SL udah maju. Dan gue rasa Koala juga sudah ready untuk melakukan roar. Teriakan Koala dan mengenai SL di sini. Nanti gue akan wawancari SL gimana rasanya. Apa ya? Kenapa nggak langsung blink gitu ya? Apa shock lah dari belakang kan, Mbak. Baiklah. Ya kan kaget iya dari belakang. Oh wow, ya maksudnya itulah pokoknya kan kalau dibokong kan nggak enak gitu loh. Jadi agak susah posisi SL itu. Dan sementara kalau melihat Koala di sini memang agak cukup bebas. Dia ada medalion ini yang sangat-sangat menguntungkan. Dia ada efek slow dari Bor. Kemudian dia punya medalion. Jadi siapapun yang terkena efek slow dari Bor itu bisa gue bilang bakal gawat banget posisinya. Dan sementara Yabio di sini hanya tinggal butuh 1000 gold untuk menyelesaikan. Dan Ember Spirit AMZ, dia masih memiliki Fire Remnant. Tapi gue rasa SL masih memiliki Blink di sini dan bye-bye. AMZ harus mati di sini. Monang free tapi Mbak di sini Mbak dia udah Vladimir sih. Tapi dia fokusnya ngutan si Monang. Susah nanti. Ya, kita melihat ada trade kelihatannya. Tier tower pertama di mid juga dihajar oleh Yabio di sini. Yabio itu juara 1 by one Nevermore di The Live Gaming. Tahun kapan tuh? Ya waktu Live Gaming season 1, eventnya Live Gaming. Dan sebenarnya tier tower pertama ternyata di tengah tidak hancur, tapi sebelah kanan Monang. Hampir terkena light strike di sini. Dan ada yang TP ternyata Bubu. Dia mengejar Yabio dan where is the Finger of Death? Gua rasa Yabio masih ada haste, tapi right kick dari Leon berhasil membunuh Nevermore di sini. Navari tidak memiliki supernova, tapi dia mencoba mendive mengejar Spare dan berhasil. Posisi dari Y2K juga berhasil melakukan heal Koala, hampir saja mati, tapi Koala masih terkena efek Fire Spirit dan juga Daun hampir membunuh Koala di sini. Luar biasa. Ada 3 negatif buff di Koala, tapi efek heal dari Fontaine itu emang luar biasa banget di sini. Hampir saja mati di sini.
Dan kedatangan Navari sih cukup ya pas banget sih. Dan dia berhasil membunuh Seper. Kemudian Nevermore mencoba kabur dengan haste, tapi di belakangnya ada klik kanannya Leon, jadi harus mati. Dan recharge botolnya juga tidak membantu sih tadi. Sayang banget, 97. Dan kalau melihat net worth masih unggul Nevermore. Nevermore juga hanya tinggal butuh 600 gold untuk menyelesaikan BKB. Ini semakin horror kalau misalkan dia udah menyelesaikan BKB. Karena untuk Nevermore dengan ada res level 4 itu farming udah hal yang sangat mudah banget gitu. Oh, nggak didinai? Oh, nggak bisa didinai. 111. Dan posisi dari Ember, alhamdulillah dia udah mendapatkan space sekarang. Posisi Bubu yang mengambil di mid, diam-diam dia udah blink dagger ternyata. Luar biasa banget di sini. Wow. Menit 13, Cepet. 13. Iya, cepat banget ya. Gua nggak tahu Leon pakai Bubu pakai Leon tuh mesti kayak gitu. Tiba-tiba cepat aja blink daggernya. Atau dia lagi begal atau malakin teman-temannya, nggak tahu, pokoknya cepet banget lah sampai ke blink dagger. Dan sementara tier tower ke atas, di atas juga sudah dinai. Sementara di bawah juga sudah hancur, tadi dihajar oleh Koala dan dua support tentunya, Delina dan juga Skyward Mage di sini. Dan sementara kalau kita melihat di sebelah kiri ada Navari yang sudah memiliki Supernova. Navari melihat pergerakan dari dua support RRQ dengan adanya observer yang berada di bawah. Dan kalau kita melihat sentrinya juga hampir saja mengenai observer dari RRQ di sini. Cuman ya terlalu jauh sedikit. Posisi Bubu dia ngincar Nevermore pokoknya. Selagi Nevermore belum ada BKB, tapi gue rasa udah sih. Kalau melihat Korea juga sudah membawa resep di sini. Bakal bahaya banget di sini. Masih adem ayem di sini. Nggak jadi agresif dari The Prime karena yang gue lihat ada Lycan ya, jadi lebih stay cool aja. Dan sementara 4 hero bakal bertemu dengan 4 hero, sementara AMZ tidak memiliki Fizz, dia hanya memiliki Fire Remnant tentunya. Dan Phoenix membunuh adiknya yaitu Hawk yang dikeluarkan oleh Koala di sini. Loh, Koala mengejar Y2K. Luar biasa banget. Itu namanya teriakan Koala di sini, horor banget. Gak bisa bayangin tiba-tiba di blink, tiba-tiba diteriakin lagi. Tapi ini space, tentunya space untuk Monang mencoba ngejar tier tower pertama karena posisi dari RRQ mengincar Rosan di sini. Agak cukup keras, tapi sebenarnya ada bantuan double damage yang dimiliki oleh Yabio. Kemudian Beastmaster juga punya medalion. Ini agak sedikit kecepit sih gua rasa. Harus Navari yang keluar, tapi dia di atas bukit, sayang banget. Sementara Bubu mencoba mengejar pergerakan dari Yabio dan Supernova pecah, BKB dikeluarkan, Sonic Wave SL terkena Searing Chain. Monang mencoba survive dan harus mati 2 hero dari The Prime di sini. Koala mundur dan kita melihat Sandre dari Navari tidak begitu membantu dan gue rasa Navari bakal mati sini. 4 hero mati. Sayang banget Supernova dari Navari landingnya berada di atas bukit. Jadi hanya tinggal mundur sedikit dari RRQ itu bisa menghindari efek dari Supernova. Wah, sayang banget di sini. Dire's middle tower is under attack. Kok landingnya bisa gitu ya? Cep, dia berhenti di bukit, dia Supernova lagi. Sayang banget. Sebenarnya damage dari Supernova ya kena sih sebenarnya. Cuma karena tadi BKB gua rasa di SF-nya. Yabio. Ya. Jadi pas banget kenanya langsung area di depan mukanya dia gitu. Cuman yang lain juga kejauhan gitu loh. NVM memang masih punya BKB, tapi yang lainnya hanya sekedar mundur ya udah selamat kita. Sayang banget. Yang paling gak nyaman SL ya. Datang-datang Sonic Wave kena Searing Chain itu udah apes banget itu. Apes banget, nggak bisa kemana-mana. Dan di sini kalau gua rasa posisi smoke, Bubu dalam keadaan bahaya di sini. Ada Koala, hampir teriakin. Mr. Fair juga miss. Dan posisi Roar tetap saja menuju ke Y2K, menuju ke Bubu di sini. Ada Y2K, hanya ada Lina di sini. Lycan juga mendapatkan vision dari Lina dan bakal mengajar Lina di sini. Dan gua rasa Lina saja yang mati, tapi Nevermore juga datang. BKB aktif sebenarnya dari Nevermore, mencoba mengejar Y2K, terkena Giant Cell dari Seper. Luar biasa banget di sini. Dan Koala juga mengincar Monang. Ada AMZ juga yang melakukan Searing Chain dan Monang harus mati di sini. Hanya ada Navari dan juga SL yang sedang berada di atas bukit di sini. Sebenarnya dia mencoba mau maju, cuman posisi dari Y2K tidak bisa survive, jadi dia lebih baik mundur. Kalau tidak ada Y2K yang mau nyelamatin timnya siapa gitu. Agak sedikit susah. Radiant's top tower is under attack. Dan ini kalau melihat posisi RRQ ya unggul lumayan
lumayan cukup pesat ya. Dalam arti dia mendapatkan network nyaman, dia dapat experience juga nyaman gitu. Radiant's top tower is under attack. Lo SL. Oh, sementara Navari melakukan Fire Spirit, tidak mau naik koala. Dan kita melihat posisi Artspec yang cukup baik dari Bubu. Yabio terkena Hex. Nanggung. Dia punya Aegis soalnya. Dan sementara Koala dikejar SL di sini. SL masih bisa melakukan blink, Koala juga masih memiliki Magic Stick. Dan Yabio, oh Requiem. Tapi Bubu mundur sedikit ke belakang. Yabio BKB sudah pop up. Y2K terkena efek slow di sini karena memang Y2K sepatu doang. Dan sementara Grave yang berhasil menyelamatkan Monang. Tetapi Y2K gua rasa tidak berhasil menyelamatkan Monang. Supernova yang sangat baik dari Navari bakal mengenai semua hero. Meledak. Oh, sayang banget tidak meledak di sini. Dan SL juga terkena Laguna Blade. Hanya ada Y2K di sini. Dan Lina harus mati. Nah, ini fight, go fight Y2K, go. Oh, wah. Harusnya fighting dia. Mana semua kan pukul-pukulan kan lumayan gitu loh, Mbak. Pukul-pukulan aja. Kalau misalkan matinya romantis kan. Juga sih Spirit. Iya. Tapi dia kabur. Enggak, jadi mungkin pemikirannya kalau misalkan AMZ-nya ngotot, takutnya nanti si Y2K-nya kan dia punya Magic Wand nih. Takutnya dia bisa nge-heal, jadi akhirnya sia-sia, mending mundur semua. Radiant's middle tower is Daripada sama-sama greedy sih. Dan sebenarnya kalau kita melihat The Prem harus mati 4 hero ya. Kemudian Erki juga mati 4 hero. Sebenarnya sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan. Karena Y2K otomatis dia mendapatkan experience yang penuh dari kematian RRQ. Jadi otomatis dia langsung level 11 di sini. Dan Grave pun sudah level 4, kemudian Shadow Wave pun juga udah level 4. Jadi lumayan gede sih. Ngeri juga ini perebutan juara 3 dari GKS, dari Good Gaming Shop Dota 2 turnamen. Belum lagi nanti The Prime harus melawan Zero Lati itu stamina udah kekuras abis nih. Harusnya sih ada ya, paling setengah jam lah. Ya makan, ngopi. Ya ada. Mungkin 20 menit sih. Ada break ya. Bubu bisa kurus. Sama punya bunsin ya. Yang satu punya wolf, yang satu punya burung. Ya, tapi sebenarnya masih menang burung sih. Karena wolf itu kan lari ya, kalau burung kan terbang. Jadi masih menang burung gitu ya. Iya. Itu berapa lama sih kan burung? Burungnya tergantung. Kalau STMJ ya kuat. Enggak, biasanya berapa? 60 detikan. Enggak. Tergantung levelnya sih. Kalau burung dari koala ini cukup lama sih, hawk durasinya 1 menit. Hawk dari koala. Jadi 1 menit level 4 bisa ngilang juga. Namanya. Bukan. Bukan itu maksudnya. Iya. Iya, hawk dari koala. Bukan burungnya koala namanya hawk, beda lagi ntar persepsinya. Dan kita kembali ke game di sini. Kalau melihat dari spare, satu observer juga satu sentry, kemudian dari koala juga dengan adanya blink dagger ya. Kita tahu manfaat blink dagger di Beastmaster itu efeknya gede banget. Lo Monang mengejar pergerakan dari Yabio di sini. Au. Udah kaing-kaing di sini, Monang juga gua rasa nggak bakal BKB sih. Karena itu kerugian banget karena udah kejepit sih. SCL yang terkena Laguna di sini. Ngeri banget. Laguna dari level 2 lagi. Ini bolak-balik RRQ udah mulai agresif sini. Ini yang gua tunggu-tunggu dari RRQ. Dia tuh mainnya tuh punya taring gitu loh. Kalau mainnya kalem ya taringnya nggak keluar. Dan kita melihat koala. Oh, mengetahui pergerakan dari Monang, tentunya langsung di roar. Y2K mundur ke belakang. Dan kita melihat Y2K terkena Acian Cell, tidak bisa menyelamatkan Monang di sini. Dan posisi dari koala, Bear masih terlalu jauh. Grave menuju ke Y2K di sini. Hanya ada Navari, kemudian bisa datang dengan menggunakan chain, hanya mengenai Leon. Dan gua rasa posisi Navari masih bisa bertahan, dia masih memiliki Supernova tentunya. Oh, masa dia mau fight sendirian di sini Navari? Wah, ada Bubu juga dan Lina menjadi tumbal. Di sini. Tuh kan. Loh, sayang banget Supernova keluar. Mungkin dikira Lina mau Laguna tadi. Jadi mendingan Supernova gitu loh. Ya sebenarnya sayang sih. Karena posisi dari Bubu ya nggak ngeluarin finger gitu loh. Jadi Bubu sebenarnya mau melakukan juke ya.
mau finger nggak itu Bubu masih nunggu Iya. gitu loh. Gua nggak tahu nunggu apa sih. Ada waktu diam dulu ya. Iya, ada waktu diem dulu. Harusnya waktu kecepet di finger Navari nggak usah supernova gitu loh. Udah kejadian lagi. Benar. Harusnya replay tadi. Dan sebenarnya kalau melihat Koala sendiri, dia mencoba tuh ke Aghanim. Kalau udah Aghanim itu teriakannya jauh banget, sumpah dah, pokoknya jauh banget. Oh, Bubu bertemu dengan Koala. Aduh, sayang banget di sini. Terkena Ancient Cell. Walah. Lagi-lagi buku offset deh, sering offset. Sebenarnya dia bukan trend protector ya. Kalau trend protector mah dia bisa ngilang gitu. Kalau Leon nggak bisa jadi assassin. Agak sedikit susah. Dan ini burungnya Koala ada 2 di sini untuk buka vision. Hawk yang tinggal 1 detik, oke. Sebagai pengganti di sini. Sementara Hawk yang satunya untuk membuka vision mencari observer ward yang dipasang oleh The Prime. Karena melihat Bubu yang sudah berada di secret shop, otomatis mungkin perkiraan dari RRQ Bubu bakal memasang observer ward. Yap. Dan sementara kalau kita melihat di mid, Navari udah Eul ternyata. Iya sih dia dapat value gold di awal. Ya? Aku Dia pikir biar ada SF temennya. tadi yang Eul. Bukan. Kalau SF lebih ke ini, dia pokoknya bisa survive aja sih. Makanya dia lebih ke BKB di item awal gitu. Karena kalau misalkan dia udah di BKB, kemungkinan nyawanya juga banyak dengan ada penambahan dari power trade, otomatis Sonic Wave itu nggak terlalu banyak yang masuk ke dalam damage-nya. Karena Sonic Wave kan pure ya. Ada yang masuk jadi lebih enak SF-nya. Dan AMZ sini gimana kabar? Oh, sudah ada Yasa dan udah ada drum. Kemudian dari Askik A sendiri ini stack ur-nya ada 8 loh. Waduh, killer banget di sini dari seorang Lina. Kalau Navari recharge ur-nya hanya ada 2 di sini. Kalau kita melihat pergerakan dari Y2K mencoba untuk ke Mekan, karena misalkan Grave-nya berhasil, masih ada Shadow Wave, kemudian Mekan itu bakal sangat efektif sih. Cuman masalahnya Ancient Cell tuh pasti ke Y2K, itu yang harus diantisipasi. Apa harus BKB kan juga terlalu menyiksa Y2K sendiri gitu loh. Support, dapat duitnya susah, suruh BKB lagi. Ya moncrot itu. Sementara The Prime masih memilih untuk melakukan farming karena harus Monang yang cukup fat ya, dia butuh 1100 lagi untuk menyelesaikan BKB. Masih terlalu lama, masih butuh space untuk melakukan farming gitu loh. Meskipun Bubu sudah ada Blink Dagger dan dia bisa menjadi inisiator. Yap, sudah ada 4 hero, Monang berada di belakang karena nggak mungkin Monang berada di depan. Sementara posisi dari Emperor Spirit yang harus berhati-hati di sini. Loh, Y2K ngapain? Hampir saja di sini. Dan seperti kita melihat Bubu juga mengejar Sky, Horsepipe mengenai 2 hero, Finger juga mengetahui pergerakan dari Sapphire di sini. Yabio melakukan Requiem, Y2K masih ada Grave, Navari terkena katakanlah Roar di sini tidak bisa melakukan supernova. Laguna menuju ke Monang dan posisi dari AMZ luar biasa untuk menggunakan posisi dari Searing Chain, dan kita bisa melihat posisi dari SL terkena Searing Chain dan harus mati di sini. 3 hero mati. Dan kalau kita melihat, sayang banget buybacknya tidak bisa ngapa-ngapain. Karena sebenarnya yang dipikirkan Navari, aduh supernova gua belum keluar gini loh. Mau nggak mau harus keluar dan harusnya dia buyback. Setelah dia buyback ternyata keempat temannya nggak bisa survive di sini. Radiant's bottom tower has fallen. Dan Kalau ya itu kesempatan sebenarnya. keluar gitu, Cuman kalau ngelihat RRQ-nya dia nggak mau ngasih space sama Monang. Di mana ada Monang, misalkan belum BKB ya, RRQ tahu Monang belum ada BKB, ya ayo war gitu loh, biar Monangnya ikutan war. Jadi duit, kalau misalkan Monangnya bisa mati, otomatis duit dari Monang kan bakal berkurang, bakal semakin lama untuk ke BKB. Jadi Monangnya ini harus sabar gitu loh. Kesabarannya harus tingkat dewa di sini. Harus benar-benar sabar gitu. Sayang banget. Adau. Adau. Urusan lain mah kalau disakiti cewek. Kita kembali ke Ember di sini. Ember sendiri mencoba untuk ke Battle Fury karena memang sudah ada Claymore, kemudian ada Perseverance di sini. Jadi bakal lebih horor. Dan sementara Dazzle masih belum mekan karena Grave-nya Y2K itu ke dirinya sendiri. Kalau kita melihat yang paling bagus adalah pergerakan dari Koala ya. Dia jauh mundur ke depan tapi dia masih ada Blink Dagger. Terus di saat Navari melakukan dive dia langsung melakukan roar. Itu menurut gue yang bener-bener brilian banget.
Tidak ada supernova. Paksa Navari untuk buyback. Dan sebenarnya Koala di sini semakin horor. Dia butuh 400 gold lagi untuk menyelesaikan Aghanim. Bakal jauh ini roarnya. Kemudian SL sudah menyelesaikan Aghanim sih, menambah damage dari Sonic Wave tentunya. Cuman ya tidak begitu banyak, nyawa dari SL hanya 1500. Dan kalau kita melihat Monang di sini sudah menyelesaikan BKB, hanya tinggal ditunggu saja. Tapi ingat, roar tembus BKB, damage-nya nggak tembus tapi stun-nya tembus. Yang harus berhati-hati. Dan kemudian AMZ sendiri sudah menyelesaikan Battle Fury di sini. Ini bakal semakin horor. Bakal bener-bener semakin horor di sini. Ini udah bukan ciki-ciki ini AMZ nih, udah bener-bener epic. Ember dengan ada Battle Fury itu udah bisa gue bilang overpower banget. Bisa ngapa-ngapain dia mau fish berulang-ulang, dia mau sharing chain berulang-ulang, nggak masalah gitu. Dan kemudian di RRQ sendiri, di saat Koala sudah menyelesaikan Aghanim, gue rasa sudah waktunya untuk terbang kemana-mana gitu loh, menghajar semua hero-hero The Prime gitu. Dan kelihatannya bakal ada smoke sih. Oh belum, tidak ada yang membawa smoke. Lina juga tidak membawa smoke. Space created buat Nevermore dan space created buat AMZ di sini. Dua carry mendapatkan space untuk melakukan farming. Sementara space yang didapat oleh Monang itu harus bareng-bareng. Ini ada perbedaan dari kedua tim. Dan kita melihat posisi Askik, hampir melakukan live strike menuju ke Monang di sini. Dan kalau melihat dari AMZ, peduli amat di sini, dia lebih memilih push ke tier tower kedua. Dan cukup unik sebenarnya di sini. Sisi dari Lycan sendiri, dia mencoba ke Necro kayaknya, karena memang sudah ada Belt of Strength. Yes, Aghanim udah ada di Koala, dan sementara posisi dari lah tala di sini AMZ. Sudah berhasil melakukan Flame Rena. Sebenarnya ini inisiator dari Bubu yang gua rasa dia langsung melakukan Hex dan melakukan Art Spike. Jadi AMZ hampir saja mati, tapi dia masih memiliki Flame Remnant. Nah, ini bakal gawat banget buat The Prime tentunya. Yabio udah agak susah disentuh. Dia punya Eagle Song, dia mau ke Butterfly di sini. Ini bakal pusing banget untuk ngeikat pergerakan dari Nevermore. Oh, koala itu teriakin Bubu. Teriakin Bubu, enggak dia teriakin di sini. Bubu Koala hanya hiding dan dia melakukan Hawk di sini. Dan hampir saja Bubu masih ada Blink Observer Bard. Wow, jauh banget di sini. Dan ya edan banget di sini teriakan Koala. Ya. Lebih seram daripada teriakannya Shirley berarti. Dan aduh, ini posisi Yabi juga udah Butterfly. Gua lihat network sini cukup jauh, 12.000 The Prime ketinggalan di sini, dan network experience juga 14.000 gitu loh. The Prime cukup jauh ketinggalan di sini. Dan untuk coba defend agak sedikit sulit. Posisi Y2K dia lebih memilih membeli Observer dan Ember berada di low ground di sini. Kita kembali ke Nah, kalau yang di save lane-nya Lycan ya, sama-sama diharas karena Koala mainnya bor di sini. Jadi slow, takut. Ya bisa sih sebenarnya, tapi ya mungkin lebih mengincar pure damage ya, karena kalau melihat first pick-nya itu udah ada Beastmaster gitu loh sama Lina, jadi butuh, pokoknya Linanya mati cepat. Mungkin perkiraan dari The Prime sih itu. Kita bisa melihat posisi dari RRQ ini sudah menggerogoti dua tower yang kedua dari The Prime. Semakin unggul jauh dengan tier tower kedua yang udah hancur di sini. The Prime Navari mencoba untuk ke Siva. Dia ada Midas, dia ada Midas, mencoba mendapatkan value lebih cepat. Yabio masih ada Aegis dan dia Butterfly di sini bakal susah banget disentuh. Dan posisi dari Monang juga berada di belakang di sini. Dia hanya tinggal melakukan follow up, di mana ada yang sekarat, dia datang di sini. Kalau nggak ada ya pasti bakal susah sih pastinya. Dia build dominator, dia ada lifesteal, dia punya armor yang cukup besar.
Ini yang bakal bakal kalang kabut kalau misalkan dari RRQ itu langsung masuk, karena Koala udah siap roar di sini. Dan kita melihat, wow my god, SL dalam keadaan bahaya, dan gua rasa masih ada Grave dari Y2K. Luar biasa banget, dan Sonic Wave mengenai 4 hero. Posisi Yabio, Requiem dikeluarkan, Navari, Supernova mengejar Lina, dan Koala langsung mundur ke belakang. Dan posisi dari Yabio mencoba melarking Supernova, tapi tidak ada waktu. Efek Supernova mengenai Yabio di sini, dan kita melihat Yabio dalam keadaan bahaya, tapi masih memiliki Aegis. Dan posisi dari Ember Spirit juga mencoba membantu. Gua rasa masih bisa survive di Monang, tidak ada Wolf. Dan gua rasa Yabio, Koala tidak memiliki roar. SL terkena Searing Chain, tapi Eul yang dari Navari begitu luar biasa. Lagi-lagi Y2K mengeluarkan Grave menuju ke Monang, dan posisi dari Monang harus mati terkena efek Flame Guard di sini. Dan MC juga harus mati. Strike Mega Kill untuk SCL, dan Bubu harus mati di race oleh Yabio di sini. Masih bisa defend dari The Prime di sini. Wow. Itu tadi Y2K kayak apa ya? Tiba-tiba nge-grave saat Laguna datang lagi. Woohoo. Dire's bottom tower is under attack. Iya. Lain tuh dong. Fish. Fishnya lah sakit. Cuman tadi sayangnya si AMZ itu masang frame renanya agak jauhan. Jadi waktu dia balik kejauhan, akhirnya dia jalan kaki ke line atas lagi gitu loh. Jadi agak sedikit keterlambatan. Kalau dia berada di depan terus frame renanya nggak jauh-jauh, ya gua rasa masih bisa fighting sih. Dan memaksa dia untuk terus ngedef gitu loh. Sayang banget jalan kaki. Dan kalau misalkan dia melakukan fire dalam mundur, kemudian dia mencoba ke posisi warnya lagi, dia harus ngeluarin frame rena, itu kerugian sih kalau menurut gue. Takutnya nggak bisa pulang nanti. Dan sebenarnya di sini kombonya yang tadi mengenai SCL itu udah luar biasa banget. Chainnya kan random, tapi kena SCL, kemudian di roar sama Koala, disusul Laguna, tapi masih ada Grave dari Y2K, itu keren banget. Yang tadi Laguna bisa dihindari Monang dengan Omni Slash, yang sekarang Laguna bisa dihindari dengan Grave. Wah, The Prime ini semuanya tangan cepat semua di sini. Nggak masuk. Meskipun pure kan Grave istilahnya melindungi ya, no matter how close to death. Maksudnya nggak ngurus seberapa dekatnya kematian, kalau kena Grave ya nggak bakal mati. Cannot die while under its protection. Jadi selama Grave-nya aktif, mau diapa-apain ya nggak bakal mati. Dan sebenarnya di sini posisi Koala juga sudah ada Necrominicon, masih level 1 sih. Belum level 3. Mungkin bakal untuk menambah daya push juga. Karena posisi dari SL yang harus berhati-hati. Kalau misalkan macam-macam ngeluarin Sonic Wave, kalau terkena Necrominicon otomatis 500 damage bakal masuk ke SL. Kalau SL-nya berhasil membunuh Necrominicon dengan Sonic Wave. Ini bakal bahaya juga sih pergerakan dari SL. Mungkin SL juga butuh BKB. Yap, dia sudah OTW BKB atau OTW Hex nih, karena memang sudah Ultimate Up dan Great Club di sini. Atau dia sementara ini hanya menambah nyawa aja sih, karena sama-sama menambah 10 strength di sini. Dan kemudian posisi Monang, dia mencoba langsung ke Beser sini. Hanya tinggal beli doang di sini. Kalau kita melihat posisi dari SCL juga masih farming sebenarnya 3000 gold. Apa mungkin dia langsung hex ya? Wih, Koala yang harus berhati-hati di sini. Wow, ini jaraknya deket banget di sini. Teriakan Koala tuh istimewa banget. SCL untungnya dia masih memiliki blink dan cukup menjauh, mundur ke belakang. Dan gue rasa space juga sih untuk Monang. Apa mungkin mau melakukan smoke kayaknya nih? Karena udah pas banget, dan SL juga sudah menyelesaikan hex ini yang cukup luar biasa. Ya, Bio karena di awal sudah memiliki BKB, otomatis BKB-nya hanya 6 detik. Ini keuntungan juga buat The Prime kalau bisa dimanfaatkan tentunya. Nah, setelah smoke mungkin bakal ke Roshan, tapi Koala masih ngisis di pohon-pohon di sini, masih cari angin.
Dan sebenarnya posisi AMZ yang harus berhati-hati. Gua rasa dia masih memiliki op, tapi dia terkena hex dan langsung di finger of death. Luar biasa banget. SL juga punya hex dan AMZ tidak bisa survive di sini. Wow. Dan Monang menjadi wolf. Gua rasa it's time to mundur karena Monang kalau misalkan mau fight lagi, dia bakal menjadi Wolverine bukan wolf doang di sini. Dan semuanya cooldown di sini. Finger juga cooldown sih. Dia agak sedikit berat itu. Dan setelah di menit ke-36 ini RRQ tidak mendapatkan vision di Roshan ya. Jadi kalau misalkan The Prime-nya ke Roshan secara polos, gue rasa tidak bakal ketahuan gitu loh. Pergerakannya tidak bakal dilihat. Tapi yang paling susah di Hawk sih. Hawk dari Koala ini emang cukup annoying, dia bisa membuka mana-mana pastinya. Dan sebenarnya dari The Prime, gua rasa Monang sekarang yang mendapatkan space memang agak sedikit terlambat, tapi sedikit demi sedikit sih gua rasa Monang bisa mengincar core item nih. Kalau melihat dari dari Monang sendiri udah ada Javelin dan juga Demon S. Ternyata dia langsung ke BKB. Mau nggak mau, Yabio kalau nggak bisa di Magic ya dipukul. Mau mukulnya keras ya pakai MKB gitu loh. Gua kira dia mencoba untuk ke ini sih, ke Beser, tapi ternyata mencoba langsung ke MKB ya. Karena dia item survive-nya hanya ada di BKB. Selagi dia bisa survive, selagi dia bisa menjadi wolf, kemudian efek BKB aktif, gue rasa kalau misalkan ngejar Yabio juga bakal dalam keadaan bahaya. Tapi kalau melihat Yabio-nya sendiri, dia udah satanik dan ada butterfly. Pertanyaannya kalau misalkan hanya Monang seorang yang memukul Yabio, ini bakal susah. Wow, roar dari Koala mengenai Bubu di sini. Udah mulai culik-culikan di sini. One by one. Saling bergantian untuk melakukan kill. Kemudian posisi dari RRQ katanya mau Roshan di sini. Udah kelihatan banget. Kalau melihat sentry yang dilakukan oleh The Prime cukup banyak di daerah Radiant. Oh, baik sekali. Spare dapatkan sentry di sini. Dan sementara Koala berada di belakang dan belum ada yang Roshan ternyata. Masih agak sedikit ragu karena Roshan tuh sempit ya. Kalau misalkan Navari tiba-tiba supernova dan kemudian Monang juga keluar kan ada susah gitu. Belum lagi tidak hanya fokus ke Phoenix sih, harus fokus ke SL juga gitu loh. SL punya hex masalahnya, harus menjadi target juga sih gua rasa di sini. Nah, sebenarnya Lina di sini sudah ada Blink Dagger dan juga sudah ada Aghanim. Lina aja cukup fat gitu loh, seorang support. AMZ apalagi dia udah ada Manta. Setidaknya dia bisa menghindari beberapa skill magic sih. Dan Roshan udah belum up di sini, masih ada mungkin 1 menit, sekitar 50 detik lagi lah, paling tidak. Masih stay cool di sini Navari, belum mencoba ngapa-ngapain, tapi gua rasa sudah menyelesaikan Siva karena melihat call-nya udah 40, ini udah beres Siva tentunya. Masih menunggu momen yang tepat seperti game yang kedua ya untuk melihat posisi terlebih dahulu untuk sedikit melakukan harassing. Kalau melihat di awal sih sama-sama agresif sih. Dan sebelah Roshan begitu cepat, Yabio juga punya right click yang begitu besar, udah mau 300. Dan Roshan 1.700-600 gope dan mati di sini. Roshan yang ketiga ternyata di sini ada Cheese juga yang drop. Kemudian kalau kita melihat posisi dari Monang, MKB sebenarnya dia bisa fight ya. Atau mungkin karena posisi Beastmaster ini roarnya juga cukup lama cooldownnya, 45 detik. Jadi gua rasa fighting sih masih bisa ya. Kalau untuk bunuh Ember butuh banyak skill Dissembler sih, karena Ember nih kayak belut aja. Kalau misalkan dia lolos saja sedetik pun dia bisa Flame Remnant gitu untuk mundur ke belakang. Dan sementara dari Leon sendiri belum apa sih, dia terlalu softly di sini, hanya 900 nggak sampai 150 nyawanya, softly banget. Dari RRQ masih farming di sini. Koala mungkin juga nunggu Necronomicon level 3 sih sekalian, biar memaksimalkan daya serang juga. Dan di sini Koala hanya tinggal butuh 200 gold, otomatis space yang didapatkan oleh Monang untuk melakukan farming juga dapat. Di sini ada 1200 gold. Status buyback karena beberapa hero dari The Prime juga semuanya mengejar item, otomatis
nggak ada yang bisa melakukan buyback di sini. Phoenix aja kurang 1000 untuk melakukan buyback. Kemudian Monang juga kurang 200. Dan Ember juga udah BKB. Wah, ini bakal gawat banget di sini. RRQ item core-nya udah pada dapat di sini. Apalagi Yabio di sini. Itemnya udah nggak karu-karuan di sini. Tapi ini strateginya RRQ untuk bermain sabar. Ini lumayan bagus. Dia kalau ke late game, dia bisa unggul. Posisi Ember misalkan Fate kemudian Nevermore Fate, itu gak rasa unggul banget gitu loh. Dan yang gue lihat di sini Navari nantinya bakal kerja keras. Supernovanya itu harus bisa bertahan. Gimana caranya? Pokoknya supernovanya bisa meledak. Ini itu aja. Karena kalau melihat BKB dari Ember ini masih fresh, masih 10 detik, kemudian posisi Nevermore juga BKB-nya hanya 6 detik, ini yang harus dimanfaatkan. Mau ngejar Yabio, meskipun BKB-nya hanya 6 detik, tapi dia masih punya Satanic, dia masih punya Butterfly, ada Chance Miss-nya, Lifesteal dari right click Shadow Fan 25%. Itu udah gila banget di sini untuk Yabio. Cuman masih belum mau nge-push. Karena posisinya harus keculik dulu di sini. Karena kalau misalkan ke initiate terlebih dahulu, keenakan The Prime karena dia punya inisiator yang cukup baik, itu ada Leon di sini. Dan sementara Yabio masih stay cool. Kemudian dari AMZ sendiri juga, gue rasa dia sudah memasang Femrena untuk berjaga-jaga. Di sini AMZ sendiri belum menyelesaikan apa-apa nih. Dire's bottom tower is under attack. Dan 2 menit sebenarnya Aegis dari RRQ bakal hilang di sini. Mungkin sudah waktunya untuk melakukan push karena wave creep kurasa bakal utuh. Kemudian Yabio juga berhasil menghancurkan tier tower ketiga di sini dengan menggunakan Blink Dagger. Oke. Luar biasa banget. Lycan MKB dan dia melakukan farming sampai ke Skull Baser di sini. Oke, right click dari Monang memang cukup sakit di sini, masuk ke 300. Cuman pertanyaannya untuk menggagalkan Butterfly gitu yang agak susah di sini. Dan Sonic Wave hampir saja Necronomicon mau mati sini. Navari, dia melakukan EO dan gua rasa di sini Hex juga menuju ke Yabio. Laguna menuju ke Leon, langsung mati sini Leon. Sayang banget Monang juga sudah keluar. Wolf mau tidak mau harus fighting di sini. Monang terkena roar, Y2K terkena Mystic Flare dan Monang mencoba keep survive. BKB diaktifkan, tapi Requiem dari Nevermore menghancurkan segalanya di sini. Yabio masih memiliki Blink Dagger mengejar Navari dan Navari harus mati. No buyback dari Monang, no buyback dari Navari. Ini bakal gawat banget. Satu set barak dari The Prime bakal hancur di atas. Dan sementara RRQ juga mengincar untuk mendapatkan gelar juara ketiga dari Good Gaming Shop Dota 2 turnamen. Dan dengan ini otomatis RRQ mendapatkan podium ketiga di Good Gaming Shop Dota 2 turnamen yang disponsori oleh Logitech dan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan mendapatkan 5 produk Logitech serta piala yang nanti akan ditaruh di basecamp Rex Regum Keon. Well, ini brilian banget. Itu Koala sama Yabio-nya itu sabar banget gitu loh, menunggu timing yang tepat. Ini kapan kita masuk, kapan kita dimasukin. Dalam arti kapan The Prime melakukan initiate. Kalau yang kita melihat Navari melakukan initiate tanpa supernova, dia hanya melakukan EOL untuk keselamatan dia sendiri. Kemudian Bubu melakukan initiate Hex, tapi dia di Laguna saja mati karena udah Aghanim dan itu pure damage untuk kalian. Jadi gua rasa well played buat Resegum Keon di ronde yang ketiga. Dan kita akan langsung menunggu grand final antara The Prime Indonesia melawan Zero Latitude. Gua nggak tahu rondenya berapa, gua rasa best of 3 sih untuk memperebutkan uang tunai 5 juta rupiah dan untuk juara 2 mendapatkan 3,5 juta rupiah. Dan terima kasih Mbak Bunga udah nemenin, dan kita dari Live Game Podcast mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata salah. See you di grand final. Terima kasih dan selamat sore. Bye bye.